Katanya ketika kita di akhirat, semua amalan kita itu ditimbang. Antara Betul. pahala, dosa, itu ditimbang. Iya, Oke. Kalau misalnya pas ditimbang, seimbang nih, Bib. sama. Sama. Itu kalau seimbang terus ada extra time nggak, Bib? Untuk menentukan siapa pemenangnya. Ada extra time, Pak. Ada extra Iya, time. tapi bukan untuk menentukan siapa pemenangnya. Tapi, Jadi extra time itu kita ditaruh di satu bukit. Namanya Bukit Al-A'raf, Pak, kalau di Quran. Ada nama surat dan Oke. pembahasannya tersendiri. Ditaruh di sana, terus tetap dimasukkan surga karena kasih sayang, rahmat dari Tuhan. Tapi terakhir, Pak. Jadi extra time-nya itu nunggu. Oke. Kan nunggu gak enak, Pak. betul. Betul kan? Nunggu gak enak kita, Pak. Waktu terasa lama kalau Betul. nunggu kan. Betul, betul. Terus kalau nunggu kita mau ngapain kan? Di Betul. sana kan nggak ada. Tadi handphonenya Master Limbat nggak Iya, ada. nggak ada hiburan. Nggak ada. Iya, Betul. di gunung doang, bengong. Kecuali dia anak gunung, Pak ya. Iya. Mungkin dia, Bisa naik gunung apa-apa iya, gitu. ayah sudah pernah ke sini biasanya ada. Iya, tulisan iya, gitu, iya, Pak. iya. Ditunggu sampai kapan itu? Sampai terakhir semua udah dimasukkan, ini yang ke neraka, ini yang ke surga. Nah, mereka baru tuh dimasukkan ke surga. Saya nggak duga loh Bapak bisa punya pertanyaan yang setulus itu sehingga Iya, iya, iya. sebenarnya ada di Al-Quran. Karena memang banyak hal yang saya penasaran di dunia ini, Bib. Betul. Dunia ini kan terlalu luas untuk logika kita yang terlalu sempit, Bib. Iya kan? Exactly. Kita tidak bisa menjangkau semuanya, makanya saya bertanya kepada Habib yang seenggaknya punya ilmunya nih, gitu. Betul. Untuk menjelaskan ke Betul. orang awam seperti saya, Iya. gitu. Nih, Bib. Katanya kalau misalnya kita melakukan sesuatu nih, Mm-mm. ya kan? Ikhlas melakukan sesuatu. Pasti dikasih jalan, dah. Iya, Iya. iya, betul. Itu dikasih jalanin apa, Bib? Misalnya Sudirman gitu atau jalan apa? Kita dikasih jalan apa? Oh enggak, maksudnya itu kan maksudnya dikasih jalan tuh hanya analogi aja, Pak. Oke. Metafor. Maksudnya itu istilahnya dikasih jalan. Maksudnya adalah dikasih solusi. Dikasih jalan keluar. Nah, dikasih jalan keluar dari masalah kita. Misalnya nih, ruangan ini masalah nih, Pak. Wah, kalau kita ikhlas, akhirnya tiba-tiba ada pintu. Kita tahu, oh ada pintu nih. Lewat mana? Kita manjat tuh keluar. Nah itu jalan keluar. Kalau katanya itu, Pak, dari tempat yang bahkan kita tidak terduga-duga. Karena itu karunia dari Tuhan. Kalau usus buntu, Bib, Usus buntu tuh kan jalan keluarnya lewat mana, Bib? operasi, Pak. Operasi, Pak. Bapak kalau buntu tuh otaknya juga dioperasi aja, Pak. Operasi udah. Operasi zebra berarti. Kan jalan juga tuh. Iya, beda. Kalau operasi zebra itu biasanya, Pak, kalau di satu kawasan nih banyak pelanggaran. Nah, polisi itu melakukan operasi zebra, Pak. Bukan zebra dioperasi, bukan? Itu dokter tuh bahasa Arabnya tabib, Pak. Tabib. Iya, kalau Bapak usus buntu dioperasi ke tabib. Nah, kalau Bapak otak buntu dioperasi ke Habib tuh. Katanya kalau sama perempuan nih, Bib ya. Katanya kalau berdua tuh kita mendekati zina, Bib. Bagus nih. Kalau saya mau mendekati Rani gitu misalnya. Katanya mendekati zina. Ah, orang mau deketin Rani? Rani orangnya, kalau Rani itu bukan siapa-siapanya kita, bukan mahram kita istilahnya, Pak. Maka kelakuannya itu mendekati zina. Orangnya tetap Rani. Mau Rani kek, Siti kek, siapa kek, terserah, Pak. Kelakuannya zina, mendekati zina. Karena kalau udah deket, Pak, akan ada setan yang ketiga. Kemudian akhirnya yang awalnya, cuma mau ngobrol nih. Akhirnya jadi Dagang biskuit. kok dagang biskuit? Kan awalnya mau ngobrol. Jadinya jadi apa gitu? Ya jadinya jadi zina, Pak. Kalau enggak, ya tetap dosa. Karena kalau di Islam yang nggak boleh didekati bukan cuma zinanya. Mendekati aja nggak boleh. Makanya walaupun Bapak sholat nih berdua dengan yang bukan mahram di tempat yang tertutup, itu dosa, Pak. Namanya kholwat itu. kalau yang istilahnya tuh bukan muhrim gitu ya? Iya, tapi yang tepatnya bukan mahram, Pak. Bukan mahram. Iya, karena kalau muhrim itu orang yang pakai ihram, kain ihram tuh, Pak. Oh. Tahu nggak kain ihram, Pak? Yang Pas warna haji, putih. Oh, yang warna putih. Iya, iya. Iya. Bukan mahram katanya. Bukan mahram. Iya kan, Rani.
Iya. Saya mau deketin Rani. Bukan mahram. Iya. Gimana Pak ya? Jadi kan gini Pak. Kalau mendekati Rani yang bukan mahram, Iya. tindakan itu Ya kan emang bukan mahram. Iya. Bukan mahram kita karena Rani ini bukan mahram karena dia bukan saudara kita atau bukan istri kita, bukan siapa-siapa kita. Nah, istilah. maka dia istilahnya bukan mahram. Oke. Nah, nama dia Rani. Iya. Kalau bukan mahram, yang namanya Rani ini didekati oleh kita, itu namanya zina kelakuannya. Saya punya usul untuk orang tua kasih nama aja anaknya mahram ya. Jangan deketin mahram. Misalnya si Siti mau deketan sama si mahram. Misalnya ada anak nih Iya. namanya mahram. Ini mahram, ini Siti. Deketan. Jangan tuh bukan mahram. Gua mahram. Gini deh Pak, kira-kira Pak ya, Gimana? kalau Bapak nanti punya anak nih, Iya, emang mau Bapak dinamain gitu? mahram. Iya. Makanya saya usul ke orang tua, siapapun, terserah, kasih nama anaknya mahram. Nah, kan, jangan deketin mahram. Kenapa? Itu kan bukan mahram. Lah, gua mahram. Nah, Bapak nih, walaupun namanya Indra. Indra, itu, tapi Bapak tuh namanya kalau di Arab magrum Pak. Makrum. Magrum Pak. Apa itu? Gila Pak. Jadi orang tuh di istilah saya Pak ya waktu Iya, kecil. iya. Kalau orang tuh ini, wah dia magrum nih. Dia gila nih. Gitu. Orang gila di dekat rumah saya suka ngejar anak kecil, Bib. Saya emang enggak suka ngejar anak kecil. Nggak mesti Pak kan. Orang gila aktivitasnya karena dia sudah hilang akalnya, Hilang maka akal. biasanya dia melakukan aktivitas-aktivitas yang di luar akal sehat kita. Seperti obrolan kita nih hari ini Pak. Iya, nih. iya. Nih. Kenapa? Pandangan saya kabur, Bib. Terus dicari gitu. Iya. Oh, kan itu Nah, udah. Pak, coba naikin. Kan kabur lagi. Nggak apa-apa Pak, pandangannya kabur, yang penting otaknya nggak kabur Pak. Dikacamatain biar nggak rabun Pak. Otaknya ya? Iya. Gini aja lah, biar pandangannya nggak kabur. Iya. Oke, Bib, terima kasih untuk bincang-bincang kita hari ini, Bib. Semoga Udah. apa yang kita obrolkan hari ini itu membawa kecerahan untuk siapapun yang menonton, Betul. untuk siapapun yang bisa memaknai obrolan kita. Karena setidak bergunanya obrolan apapun, itu pasti ada hikmah yang bisa diambil. Bener kan, Bib ya? Betul. Saya punya teman namanya Hikmah, Habib juga punya temannya yang namanya Hikmah. Semua bisa ada hikmahnya. Nggak, bukan nama orang. Hikmah itu maksudnya Pak pelajaran. Bahkan dari orang yang buruk sekalipun kita bisa mengambil hikmahnya. Artinya apa? Artinya jangan buruk. Kalau buruk lo kayak dia. Nggak disukai orang. Gitu Pak. Bukan hikmah orang. Ada kadang orang namanya hikmah. Artinya kan nama adalah doa. Nama adalah doa. Nah, dinamain anaknya hikmah. Artinya agar anak ini ketika ada dimanapun menjadi pembelajaran yang positif bagi Betul. orang lain. Gitu. Nama adalah doa, kalau gebetan adalah doi, kalau Edo adalah doe. Edo doe. Saya Indra Frimawan, terima kasih semuanya. Plus the brain.